Pernah nggak sih kalian lihat menu kayak gini terus mikir, ah biasa aja. Gimana kalau saya bilang, di balik daftar ayam goreng yang kelihatan sederhana ini, sebenarnya ada strategi bisnis yang cerdas banget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia menu lengkap dari Vivo Chicken. Kita lihat sekilas, kelihatannya standar kan? Ada ayam, ada nasi, ada paket, ada harga. Tapi, coba deh perhatiin lebih dalam. Setiap gambar, setiap kata, bahkan cara mereka naruh harga, itu semua ada tujuannya loh. Percaya atau enggak, menu ini tuh udah kayak kelas master mini buat strategi bisnis. Mau saya tunjukin gimana caranya? Siap-siap ya, kita bakal intip rahasianya. Oke, kita bakal bedah ini lewat 4 langkah. Pertama, kita urai dulu jajaran produknya. Kedua, kita bongkar strategi di balik harganya. Ketiga, kita pelajari seni persuasi lewat kata-katanya. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Baik, kita mulai dari yang pertama, membedah jajaran produk. Kita bakal lihat gimana mereka punya penawaran buat semua tipe pelanggan. Coba deh lihat, pinter banget kan cara mereka ngebaginya? Ada 3 kategori utama. Pertama, regular. Ini buat yang cuma pengen ayamnya doang, mungkin buat ngemil atau dibawa pulang buat keluarga di rumah. Terus ada package chicken. Ini paket klasik sama nasi, buat yang makan sendirian. Dan yang terakhir, pack geprek. Nah, ini buat pelanggan yang suka pedes dan lagi ngikutin tren. Semua orang jadi punya pilihan kan? Nah, buat yang mungkin belum familiar, geprek itu apa sih? Jadi itu ayam goreng crispy yang dipenyet atau digeprek terus dicampur sama sambal pedas. Ini tuh lagi ngetren banget di Indonesia dan dengan nawarin menu ini, Vivo Chicken nunjukin kalau mereka tuh ngerti banget selera pasar. Oke, kita udah tahu apa yang mereka jual. Sekarang, mari kita lihat gimana cara mereka nentuin harganya. Ini bukan angka asal-asalan loh. Ini tuh strategi buat nuntun pilihan kita sebagai pembeli. Coba perhatiin harga ini, Rp12.000. Ini harga buat satu potong ayam dada atau paha atas yang reguler, yang à la carte. Ingat-ingat ya angka ini. Sekarang bandingin sama yang ini, Rp15.000. Nah, ini harga buat paket chicken tree, yang isinya potongan ayam yang sama persis, yaitu dada atau paha atas, tapi plus nasi. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Cuma dengan nambah 3.000 perak, 3.000, kalian udah dapat makanan lengkap. Ini tuh teknik klasik namanya upselling. Mereka ngedorong kita buat beli versi yang sedikit lebih mahal, tapi rasanya jauh lebih untung. Dan ini efektif banget. Kalau dilihatin kayak gini, pilihan paket combo jadi kelihatan paling cerdas dan hemat kan? Otak kita tuh otomatis mikir, ya mendingan sekalian paket sama nasi lah, nanggung banget. Ini bukan kebetulan. Ini semua udah dirancang secara psikologis. Oke, dari angka kita pindah ke kata-kata. Yuk kita bedah seni persuasi yang tersembunyi di balik bahasa pemasaran yang kelihatan simpel di menu ini. Coba perhatiin tagline-nya. Higienis, hemat harganya. Genius. Cuma 2 kata, tapi langsung menjawab 2 keraguan terbesar pelanggan makanan pinggir jalan, kebersihan, dan ya harga. Kepercayaan tuh langsung dibangun dari awal. Terus ada kata simple ini ditaruh pas di atas paket geprek yang fotonya paling menggoda. Yummy. Kata ini sebenarnya nggak ngejelasin apa-apa, tapi dia memicu respon emosional. Ini tuh kayak jalan pintas buat ngasih tahu otak kita bahwa kalau makanan ini enak, bahkan sebelum kita nyobain. Dan kalau pesan hemat tadi dirasa belum cukup kuat, mereka langsung gaspol pakai kata termurah di beberapa paketnya. Ini klaim yang super langsung dan berani. Tujuannya, ia buat narik perhatian pelanggan yang paling sensitif sama harga. Penegasan terakhir kalau kita dapat penawaran terbaik. Jadi, yuk kita gabungin semua potongan puzzle ini di bagian terakhir. Apa sih yang sebenarnya diungkapkan sama selembar menu sederhana ini soal strategi bisnis mereka? Jadi, apa aja yang kita temuin? Sebuah sistem yang cerdas banget. Produknya dibikin bertingkat buat kebutuhan yang beda-beda, terus mereka pakai harga combo buat mancing kita beli lebih banyak. Semuanya dibungkus pakai bahasa yang simple tapi nendang, kayak yummy dan termurah, buat bangun kepercayaan dan bikin kita ngiler. Jadi, ini dia intinya. Sebuah menu, apalagi yang sederhana, itu nggak pernah sekedar daftar barang. Sama sekali bukan. Itu adalah alat penjualan yang setiap elemennya, setiap gambar dan setiap kata dirancang dengan super hati-hati. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian. Lain kali, pas kalian pesan makanan, apa kalian cuma bakal baca menu, atau kalian bakal mulai coba ngebongkar strateginya?